Ancaman PHK menghantui pekerja di Indonesia. Pemerintah dan organisasi buruh terus membahas langkah dan juga mitigasi ancaman PHK di sejumlah sektor industri. Kita akan membahasnya bersama penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal dan juga Dewan Pakar Apindo Danang Girindra Wardana. Pak Said, Pak Danang, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Saya ke Pak Said terlebih dahulu. Kita tadi sudah mendengar TikTok dan Tokopedia menyebut ada penataan tenaga kerja dan juga internal mobility yang dilakukan di grupnya. Kalau Anda melihatnya, apakah memang ini yang terjadi atau sebenarnya ini adalah katakanlah menghaluskan kata-kata PHK? Saya mendengar berita ini kira-kira Sabtu yang lalu ya dari kawan-kawan media ketika saya menangani kasus master 7 tahun uang pesangon tidak dibayar akhirnya selesai. Nah dari situ saya langsung menyampaikan secara terbuka melalui kawan media saya akan datangin perusahaan TikTok yang mengakuisisi Tokopedia karena yang saya tahu TikTok mengakuisisi Tokopedia itu hampir 1,5 miliar US dollar. Nah uangnya itu kemana? Kok malah terjadi PHK? Nah, rencana saya pada hari Senin mau ke TikTok, tapi rupanya pimpinan DPR RI dalam hal ini Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad, Bang Dasko yang biasa kami panggil, lebih cepat lagi bersama dengan Menteri Tenaga Kerja atas nama pemerintah dan DPR memanggil langsung Presiden Direktur Tokopedia ya yang Stefani itu. Betul. Yang kemudian juga menyampaikan pandangannya dan juga langsung manajemen TikTok dari Cina dipanggil oleh Bang Dasko. Ya, dengan demikian pemerintah negara sudah hadir di tengah-tengah buruh, di tengah-tengah masyarakat ketika mereka membutuhkan kehadiran negara. Nah, kemudian saya disampaikan tadi kan bahwa ini adalah penataan oleh Presiden Direktur Tokopedia dan bahkan ada 100 lowongan posisi yang baru yang bisa jadi ratusan orang terserap lagi. Kemudian saya juga nggak berhenti di situ, saya telepon 2 orang karyawan TikTok yang berasal dari Tokopedia yang diakuisisi tersebut. 1 orang memang menyatakan benar bahwa dia tidak mau ikut lagi di TikTok sehingga diberikan kompensasi. Oke, hak-hak kamu ada yang dilanggar nggak? Sepanjang yang dia jelaskan tidak ada pelanggaran. Oke, kalau gitu itu hak pilihan dari pribadi si karyawan. Berarti benar penjelasan Ibu Stefani. Yang kedua kan dibilang diberi kesempatan bagi yang tidak mau mengambil kompensasi, dia akan ditaruh atau diarahkan ke lini pekerjaan TikTok yang lain. Nah, ini yang saya mau lihat apa benar. Jangan kemudian antara keterampilan dan pendidikannya tidak sesuai dengan ditawarkan sehingga orang yang tidak betah. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, terhadap orang ini pekerja dari Tokopedia ini memang dia masih ambigu, belum dikasih tahu di mana pekerjaannya. Nah, dengan demikian, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya akan memastikan bahwa apa yang dibicarakan Presiden Direktur Tokopedia sesuai dengan harapan. Yang kedua, TikTok adalah perusahaan multinational company di digital platform. Nah, di dalam konvensi ILO yang baru, Juni 2026 yang lalu, sudah diputuskan ada namanya ILO Convention. Konvensi ILO nomor 193 yang melindungi pekerja digital platform. TikTok harus tunduk kepada hukum internasional tersebut. Ini yang akan kami ikuti. Karena perintah Pak Presiden Prabowo kepada saya jelas. Sebisa mungkin hindari terjadi PHK. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Dasko dan Pak Menaker kan itu sudah ikhtiar dan upaya dari negara. Baik. Nah, saya akan lihat lagi perkembangan penempatannya. Baik. Yang kedua, Presiden kan berpesan, kalaulah tidak bisa dihindari PHK, maka hak-hak buruh harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang. TikTok harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia dan juga harus tunduk kepada hukum internasional yaitu Konvensi ILO nomor 193. Demikian. Baik, kalau begitu. Kita coba untuk menggali dari sisi pengusaha begitu ya. Pak Danang, kalau kita mendengar kata-kata penataan organisasi, mobilitas internal, sebetulnya apa sih yang dilakukan ini? Ya, kita kalau hanya melihat dari satu sudut permasalahan di Tokopedia dan TikTok ya, kita harus melihat lebih jeli lagi ke dalam ya. Saya setuju dengan Bang Iqbal tadi kan bicara masalah
kurasinya, apa kuratifnya gitu, apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi. Tapi kita juga harus melihat apa yang mengakibatkan hal itu, sehingga Terus lagi orang lain ngomong. tindakan preventifnya juga harus lebih dikedepankan. Kan kita tidak tahu corporate action apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan oleh Tokopedia atau TikTok di situ ya. Tapi kita harus lihat lebih jeli lagi, mungkin secara makro ya. Kondisi ekonomi kita ini kan tidak sedang baik-baik saja sebenarnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5,4% ya, disebutkan begitu. Tapi kita harus detail lagi lihat. 5,4% itu tumbuh karena barang-barang komoditas kita, produk-produk ekstraktif kita, tetapi kontribusi manufaktur kita yang menyerap lebih banyak tenaga kerja itu menurun cukup drastis. Lihat PMI kita, Purchasing Manager Index saat ini di angka 46, Bang Iqbal. Dan ini 46 itu artinya terjadi kontraksi yang cukup parah di dalam aksi korporasi masing-masing perusahaan-perusahaan manufaktur. Artinya produktivitas mereka merendah. Nah, ancaman terbesar ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua perusahaan, tapi pada hampir seluruh kegiatan manufaktur di dalam negeri kita. Nah, kalau Purchasing Manager Index ini semakin turun, maka kita harus berpikir bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa mempertahankan karyawannya yang ada. Jangan-jangan memilih untuk memikirkan merekrut karyawan baru, mempertahankannya aja akan sangat susah karena situasi global yang turun, permintaan ekspor, situasi domestik dengan pelemahan rupiah saat ini, masalah-masalah corruption juga belum selesai. Jadi tindakan-tindakan preventif ini harus dikedepankan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kita sangat berharap pemerintah membenahi kebijakan-kebijakan internal. Kita lihat ya, banyak negara yang sangat maju dengan indeks persepsi korupsi yang rendah, pasti karyawannya sejahtera, perburuannya sejahtera. Tapi di tempat kita kan belum. Ini lagi-lagi kita lihat ada dua aksi corruption yang sedang di sini, kejaksaan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tata kelola negara kita dalam aksi bersih-bersih korupsi ini belum selesai. Bersih-bersih korupsi itu pasti terkait dengan masalah-masalah kinerja perusahaan, karena kita pasti terdampak dengan situasi itu. Baik, kalau begitu. Tadi Pak Danang sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangannya, begitu kalau melihat dari sisi pengusaha, tantangan-tantangannya tadi sudah disebutkan. Menangkap ini Pak Said, apa yang kemudian bisa jadi rekomendasi dari Anda kepada Presiden begitu sebagai penasihat khusus di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Danang benar, yaitu tentang korupsi. Itu harus diberantas habis. Dan kita kan sudah lihat komitmen Pak Presiden Prabowo pada pemberantasan korupsi kan kuat sekali. Apalagi yang baru-baru ini juga kan ramai lagi nih. Polisi menangkap dan membongkar korupsi. Sebelumnya korupsi di Pertamina, bahkan orang dekatnya di MBG pun dipotong karena korupsi. Jadi setuju Pak Danang, memang pemerintah sedang berikhtiar. Yang kedua, saya diuntungkan dengan posisi saya sebagai penasihat khusus Presiden, walaupun serikat menteri tidak mempunyai kewenangan kelembagaan dan kementerian, tapi saya kan ada pemimpin serikat buruh juga, dan kebetulan Presiden Partai Buruh. Jadi saya menggunakan strategi 3 hal untuk memastikan dan memberikan masukan kepada Presiden terhadap gejolak PHK yang di hadapan kita ini. Satu, kita harus memetakan dulu, PHK itu ada 2 kualifikasi. PHK biasa terjadi rutin, itu kualifikasi pertama, misalkan disharmonis, karena ada konflik, karena ada persisian paham antara buruh dengan manajemen, itu PHK. Di seluruh dunia ada PHK seperti itu. Kualifikasi kedua adalah PHK akibat krisis ekonomi atau sifatnya masif. Nah, di sinilah negara melakukan intervensi. Pembentukan Satgas PHK adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh perintah di bawah perintah Presiden Prabowo untuk memastikan 2 hal. Satu, mapping dulu ini PHK di daerah mana, kemudian industri apa. Baru kemudian dari situ diambil langkah yang kedua, yaitu bagaimana intervensi kebijakannya. Apakah memungkinkan untuk mencegah PHK atau tidak? Kalau dia terjadi PHK, maka hak-hak buruhnya dibayarin atau tidak? Kalau nggak dibayar, dia harus bayar. Ya, baru yang terakhir, pemerintah juga kan ada lowongan-lowongan kerja. Kan investasi juga ada yang terbuka. Saya bicara formal ya, kalau informal kan itu domain yang berbeda. Misal di lowongan dengan program hilirisasi walaupun belum jalan semua, atau perusahaan-perusahaan swasta ada wajib lapor membuka lowongan. Nah, ini yang saya sedang menggagas
membuat di Kemenaker ada namanya Career Hub, tapi nggak jalan. Nah, ada satu aplikasi yang kita siapkan yang ternotifikasi setiap orang klik. Ini ada lowongan kerja di Jogja, ini ada lowongan kerja di Bekasi. Sehingga rakyat bisa memilih dia akan bekerja di mana dengan kemudahan informasi. Itu juga salah satu ikhtiar untuk memberikan ruang bahwa lowongan kerja itu masih ada, walaupun PHK tetap ada. Baik. Nah, yang saya berikan masukan lagi, strategi yang akan saya bawa adalah satu, turun ke bawah. Yang bisa diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Karena buruh dan pengusaha menunggu bukan permen, bukan PP, bukan undang-undang, implementasi dari aturan yang ada. Oke. 4.000 karyawan Pengtai di Kabupaten Bandung berhasil kita selamatkan. Yang tadinya mau di PHK, saya datang langsung bersama Kemenaker, saya ajak, Dirjen mengutus direktur, Disnas Tenaga Kerja datang, kita diskusi, akhirnya produk, karena memproduksi sepatu Nike, kita tanya ke Taiwannya, boleh tidak terjadi PHK 4.000 orang ini, tapi pengaturan jam kerja dan pengaturan hari kerja, selamat. 2.700 karyawan PT Pakrin di Mojokerto, saya datang juga untuk memastikan hak-hak buruhnya kalau terjadi PHK. Selesai juga, karena ada uang di LPS yang ditahan, saya datang ke Danantara, saya menghadap Pak Supmidasko Ahmad dan Pak Mensesnek di Satgas PHK, saya koordinasi dengan Menaker, selesai. Kemudian PT JAI dan SAI komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang tadi mau pindah ke Vietnam, kita datangin, apa masalahnya? Kita diskusi, saya pakai strategi jejaring. Strategi kedua selain turun ke bawah, strategi kedua jejaring, serikat buruh saya suruh untuk diskusi dengan kawan-kawan manajemen. Akhirnya mereka mengeluh, kenapa mobil listrik banyak benar insentif-insentifnya, pajak 0% dan sebagainya. Kami industri otomotif 30 tahun nggak ada insentif. Akhirnya yang tadi mau pindah ke Vietnam nggak jadi. Jadi strategi yang cepat, turba dan jejaring pakai. Baru yang terakhir adalah strategi insentif kebijakan atau insentif kekuasaan. Contoh gas industri, di industri granit dan granit yang akhirnya bisa juga tidak terjadi PHK. Ya, sekitar 700 orang saja akhirnya terjadi PHK karena harga gas diturunkan oleh Presiden Prabowo. Demikian. Baik, kalau begitu. Pak Danang, lagi begitu ya, kita tadi sudah mendengar juga masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Said kepada Presiden, tapi tentu Anda sebagai pengusaha juga punya proyeksi begitu ke depan. Kalau Anda melihat apa yang akan berlangsung di 2026 ini, apakah PHK ini masih akan terus berlangsung, apakah tidak bisa dicegah begitu misalnya, atau apa yang menjadi proyeksi soal PHK ini? Ya, ini kan baru potensi ya. Meskipun potensi juga begitu banyak indikatornya ya Bang Said ya. Banyak sekali ya tadi yang diceritakan oleh Bang Said itu bagaimana perusahaan-perusahaan mulai mem-PHK. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Tapi bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Maka kemudian yang harus kita lihat adalah bukan penanganan terhadap korban PHK, tapi pencegahannya. Nah, pencegahan ini kan berbicara tentang situasi domestik kita juga gitu. Situasi domestik mana yang harus kita perhatikan? Salah satu yang penting adalah terkait dengan tadi sudah kita sebut masalah-masalah corruption. Yang kedua itu yang cukup penting juga Bang Said adalah mohon Bang Said sebagai perwakilan pekerja sebagai staf khusus Bapak Presiden terkait bidang ketenagakerjaan itu mohon juga disampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya perbaikan regulasi kita. Karena tidak hanya implementasi saat ini Bang Said, karena regulasi kita juga masih begitu banyak yang saling berbelit Mas terkait perpajakan yang setiap tahun berubah gitu. Nah kemudian terkait dengan izin-izin ini selalu berubah karena pemerintah juga terlalu mudah berganti kebijakan gitu di antara para menterinya ya. Nah ini yang harus menjadi salah satu concern perhatian di mana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan PHK. Nah kita lihat dalam situasi global yang saat ini sedang begitu parah ya terkait dengan minyak, perang dunia, perang antar negara yang kita lihat saat ini, justru negara-negara lain di kawasan ASEAN mereka bisa tumbuh jauh lebih baik daripada kita. Contoh Vietnam. Itu Bang Said ya, Vietnam udah 8,4% pertumbuhan ekonominya dan ditopang dari bukan hanya sumber daya alam, tapi ditopang dari manufaktur. Nah mereka bisa tumbuh secepat itu. Bagaimana Indonesia bisa mencontoh dengan sumber daya alam yang begitu besar tapi manufaktur kita ketertinggalan. Nah ini yang harus kita lirik sebagai satu bagian dari fokus atensi Bapak Presiden atau pemerintahan Bapak Presiden saat ini untuk
gerakkan lagi manufaktur kita. Karena salah satu cara untuk menggerakkan manufaktur adalah policy-nya. Nah, policy kita yang harus kita perkuat, kebijakan-kebijakannya. Bagaimana kemudian industri padat karya bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana mencegah importasi barang-barang jadi masuk ke Indonesia secara amburadul lah saat ini, begitu banyak barang-barang murah, barang jadi yang sudah masuk ke Indonesia. Ini kan yang diperjuangkan Bang Said pada waktu itu. Bagaimana kita kemudian melakukan sebuah upaya penindakan terhadap importasi barang jadi supaya produk manufaktur kita bisa paling tidak bisa menguasai market domestik kita. Jadi kalau kita punya masalah-masalah dengan penurunan permintaan ekspor, paling tidak pasar domestik kita bisa terjaga. Nah, di paradigma pemikiran terkait dengan kebijakan, ini mesti harus diimbangi dengan reformasi birokrasi kita yang semakin profesional. Baik. Nah, itu yang kami harapkan supaya Bapak Presiden menggerakkan lagi birokrasi kita ini menjadi lebih profesional. Ini pentingnya program reformasi birokrasi. Baik, kalau begitu. Tentu ini kita harapkan situasi bisa segera membaik begitu ya, apapun yang akan dilakukan ke depan sehingga nantinya bisa terjamin kesejahteraan dari masyarakat, kesejahteraan buruh terutama yang saat ini masih diancam hantu PHK ini yang masih terus menghantui para pekerja. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, dan juga Pak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Apindo. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih.